Halo para pendengar semua, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan mengenai light novel Konosuba, yaitu pembahasan mengenai light novel Konosuba volume 10. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Setelah mengalahkan Wolfbats dan pasukan elitnya, sekarang partai Kazuma telah resmi diakui sebagai partai yang sangat kuat oleh pemerintah ibu kota. Karena memang saat itu Wolfbats dan pasukan elitnya benar-benar menjadi ancaman besar bagi ibu kota. Bahkan, ibu kota dan Mitsurugi saja sampai dibuat terdesak saat melawan mereka. Saat ini juga Kazuma dikenal sebagai pemandu pasukan elit pembasmi pasukan Raja Iblis. Cerita pun berlanjut. Saat itu di dalam mansionnya, Kazuma bergumam bahwa ia ingin memburu seekor dolahan liar. Tentu saja hal itu membuat Megumin, Aqua, dan Darkness terkejut karena memang mereka semua berada di depan Kazuma. Lalu Aqua pun langsung merespon perkataan Kazuma dengan cepat. Ia mengatakan bahwa apakah sekarang mata Kazuma telah terbuka kepada kultus Axis karena Kazuma ingin berburu undead. Aqua juga menjelaskan bahwa dolahan liar adalah monster undead yang sangat langka. Jadi sebagai gantinya, Aqua menyarankan Kazuma untuk berburu tengkorak atau roh jahat saja terlebih dahulu. Tentu saja, Kazuma tidak membenarkan hal itu. Kazuma juga menjelaskan bahwa alasannya ingin berburu dolahan liar adalah untuk mempelajari skill pernyataan kematian untuk menjalankan sebuah rencananya. Sebagai informasi, skill pernyataan kematian adalah skill yang diperlihatkan oleh Beldia untuk mengutuk Darkness di season 1 episode keempat animenya. Dan efek dari skill ini kepada targetnya adalah instant death dalam waktu yang telah ditentukan. Tentu saja setelah mendengar hal itu, Aqua menjadi kaget dan berkata bahwa kalau ia masih mengizinkan Kazuma untuk mempelajari skill Drain Thoughts. Namun, ia tidak mengizinkan Kazuma untuk mempelajari skill kotor lainnya. Aqua juga langsung meminta kartu petualang Kazuma, karena Aqua ingin Kazuma hanya mempelajari skill pesta yang dimiliki oleh Aqua saja. Saat itu, Kazuma merasa ingin memukul Aqua. Kazuma juga mengatakan bahwa ia lebih tertarik kepada skill penyembuh milik Aqua daripada skill pesta miliknya. Tetapi Aqua tidak menghiraukan perkataan Kazuma, dan ia melompat ke atas Kazuma untuk merebut kartu petualang miliknya. Terjadi sedikit keributan antara Kazuma dan juga Aqua. Sementara itu, Darkness yang sedang memangku Chomusuke sedikit curiga terhadap Kazuma. Ia pun menanyakan kenapa Kazuma ingin mempelajari skill itu. Darkness juga sedikit meluruskan perkataan Aqua bahwa di dunia ini, dolahan ada pada tingkatan di bawah Lich dan Vampir, sehingga mungkin Kazuma akan menemukannya dengan sangat mudah. Mendengar hal itu, Kazuma pun merasa tidak heran, karena dalam di dunia ini juga ada seorang Lich yang membuka toko alat sihir dan memiliki iblis sebagai pegawai part-time-nya. Jadi tidak heran jika suatu saat nanti Kazuma akan menemukan dolahan yang membuka rumah hantu sebagai bisnisnya. Mendengar hal itu, Megumin pun bertanya kenapa Kazuma ingin mempelajari skill itu. Apakah Kazuma akan menghadapi musuh yang sangat kuat dan tidak bisa diledakkan oleh sihir explosion Megumin? Mendengar perkataan Megumin, Kazuma pun tersenyum dan mengatakan kepada Megumin bahwa sihir explosionnya sangat berguna dalam menghadapi musuh kali ini. Mari kita pergi ke negara sebelah untuk meledakkan ibu kota negara itu. Lalu kita akan membuat surat ancaman yang berbunyi jika kau tidak mau diserang lagi oleh sihir ledakan, maka batalkan pertunanganmu dengan Tuan Putri Iris, bertanda pasukan Raja Iblis. Tentu saja, Darkness langsung marah setelah ia mengetahui tentang apa yang ingin dilakukan oleh Kazuma. Yaps, di sini Kazuma ingin membuat keributan lagi. Pasalnya, Tuan Putri Iris, yaitu adik angkat Kazuma, telah mengirim surat bahwa ia akan melakukan pertunangan dengan pangeran negeri sebelah. Dan dalam beberapa minggu lagi, ia akan memenuhi calon tunangannya itu. Di sini Iris juga berharap Kazuma dan partinya bisa menjadi pengawal baginya dalam perjalanan menemui calon tunangannya itu. Tentu saja Kazuma tidak senang menerima kabar seperti itu. Saat itu, Kazuma juga langsung merobek surat dari Iris yang telah ia terima. Menanggapi kemarahan dari Darkness, akhirnya Kazuma memberitahu bahwa tujuannya untuk mempelajari skill pernyataan kematian adalah agar ia bisa mengutuk tunangan Iris dari jauh, lalu mengancamnya untuk membatalkan pertunangannya dengan Iris jika ia ingin terhindar dari maut. Mendengar hal itu, Darkness pun berkata bahwa Kazuma adalah manusia paling buruk di dunia ini.
karena menggunakan skill point untuk melakukan tindakan kriminal. Megumin juga setuju dengan perkataan Darkness. Di sini Megumin juga berkata bahwa saat ini Kazuma telah mempelajari skill membaca gerak bibir untuk mengetahui apakah orang-orang di guild sedang bergosip tentang dirinya atau tidak. Sungguh, itu bukanlah ranah seorang petualang. Mendengar hal itu, Kazuma pun berkata bahwa ia tidak mau mendengar hal itu dari seseorang yang menggunakan skill pointnya hanya untuk mempelajari sihir ledakan dan seorang masokis. Namun tak disangka, Aqua tiba-tiba saja berkata bahwa ia ingin mengikuti rencana Kazuma. Terutama Aqua penasaran tentang bagian di mana Kazuma akan menuduh pasukan Raja Iblis. Karena memang kegiatan sehari-hari dari kultus Axis adalah menyebar kabar buruk tentang Raja Iblis. Lalu Kazuma pun bertanya kepada Aqua untuk memastikan saja alasan Raja Iblis menyerang umat manusia bukan karena kultus Axis kan? Kazuma juga tiba-tiba berbicara bahwa ia dan partinya akan menerima permohonan pengawalan dari Iris tersebut. Namun setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Darkness menatap Kazuma dengan tatapan yang jahat. Cerita pun berlanjut. Saat Kazuma terbangun dari tidurnya, ia menyadari bahwa ia berada dalam posisi terikat di tempat tidur. Tiba-tiba saja ada suara terdengar. "Wah, kau sudah bangun ya Kazuma? Maaf, tapi aku akan menahanmu selama 3 hari di tempat ini." Ternyata yang berbicara itu adalah Darkness. Di sini, Darkness menahan Kazuma di tempat tidurnya di dalam mansion keluarga Dustinus agar Kazuma tidak menerima permintaan pengawalan dari Iris. Karena Darkness khawatir jika Kazuma menerima tawaran itu, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apalagi saat ini adalah urusan tentang 2 negara. Jadi, jika Kazuma membuat kekacauan, pastilah akan terjadi perang antar 2 negara. Di sini, Kazuma mencoba untuk berteriak untuk meminta tolong, tetapi hal itu percuma saja, karena Megumin dan Aqua tidak ada dalam mansion keluarga Dustinus tersebut. Jadi, tidak akan ada yang menolong Kazuma. Namun tiba-tiba saja Kazuma berkata bahwa ia ingin buang air kecil. Dan tentu saja hal itu membuat Darkness sangat bingung, karena tali yang mengikat Kazuma adalah tali yang diwujudkan oleh skill bind. Jadi tali itu hanya bisa dilepas oleh skill break spell milik Aqua. Namun sayangnya, Aqua tidak ada di sana. Kazuma pun sudah hampir tidak kuat lagi menahan buang air kecilnya. Dan tak kehilangan akal, Darkness pun mengambil sebuah botol untuk tempat Kazuma buang air kecil. Namun sayangnya, ikatan tali itu menutupi celana Kazuma, sehingga hal itu percuma saja untuk dilakukan. Namun pada akhirnya, Darkness pergi ke guild untuk memberitahu Aqua untuk melepaskan Kazuma. "Terima kasih Aqua, telah menyelamatkanku dari gadis mesum itu." Kazuma mengatakan hal itu dengan perasaan yang lega, karena akhirnya ia terlepas dari ikatan tali itu dan tidak jadi buang air kecil di celana. Aqua pun berkata bahwa bukan pertama kalinya Darkness menjadi gadis yang mesum, tetapi permainan macam apa yang coba kalian lakukan? Mendengar hal itu, Darkness pun menjadi malu dan hampir menangis. Akhirnya, Kazuma pun menjelaskan situasinya kepada Aqua, bahwa Kazuma ditahan karena Darkness tidak ingin party mereka menerima permintaan pengawalan itu. Darkness juga menambahkan bahwa calon tunangan Putri Iris adalah pangeran pertama dari negeri Erlord yang sangat merepotkan. Mendengar kata Erlord, tiba-tiba saja mata Aqua menjadi bersinar. Aqua pun mengatakan bahwa ia sangat ingin pergi ke negeri Erlord karena Erlord dikenal sebagai negeri kasino dan pastinya negeri itu sangat bagus untuk dikunjungi. Mendengar perkataan Aqua, tiba-tiba saja ekspresi Darkness menjadi membeku. Ia juga mengatakan bahwa jika partinya menerima permintaan itu, maka mereka akan menjadi pengawal dan bukan untuk bermain-main dalam kota itu. Jadi Darkness menyarankan agar partinya mengunjungi tempat itu di lain waktu untuk berlibur. Tetapi mata Aqua tetap bersinar dan tidak memperdulikan perkataan dari Darkness. Jadi Kazuma memutuskan untuk melakukan pemungutan suara yang menentukan apakah partinya akan mengambil permintaan itu atau tidak ketika Megumin kembali. Mendengar hal itu, Darkness pun memegang kepalanya dengan kedua tangannya untuk menandakan bahwa ia memiliki firasat buruk tentang hal ini.
Hari itu, Megumin kembali dari ritual ledakan hariannya. Dan ternyata setelah apa yang terjadi di antara dirinya dan Kazuma, sekarang Megumin memilih untuk ditemani Yunyun daripada Kazuma untuk melakukan ritual ledakannya. Saat itu, Megumin juga langsung menghampiri Kazuma dan berkata bahwa ia cemburu karena Kazuma lebih memperhatikan Iris daripada dirinya. Tentu saja setelah mendengar hal itu, Kazuma menjadi tersipu. Dan dengan wajah yang memerah, ia mengatakan bahwa Iris hanyalah adik imutnya dan aku bukanlah seorang lolicon. Jadi tidak mungkin aku menyukai adikku sendiri. Namun jika Iris telah tumbuh besar, dan jika ia mengatakan bahwa ia ingin menjadi pengantin untuk Oni-channya, maka dengan senang hati Kazuma akan menjadi pengantinnya. Setelah mendengar hal itu, Megumin sedikit malu, tetapi pada akhirnya ia pun menjadi tenang. Dan ia mengatakan bahwa ia setuju jika partinya mengambil permintaan pengawalan dari Iris itu. Ia juga mengatakan bahwa, maaf, tadi aku sedikit cemburu kepada Kazuma. Mendengar hal itu, tentu saja membuat suasana di antara mereka berdua menjadi canggung. Tetapi pada akhirnya, Darkness pun datang untuk memecah situasi canggung tersebut. Saat itu, Darkness menyambut Megumin yang baru saja pulang. Dan ia mengatakan bahwa hari ini mereka akan mengadakan sebuah pesta. Tetapi tiba-tiba saja, aku datang dan mengatakan kepada Megumin bahwa Kazuma hampir saja menjadi bahan kemesuman dari Darkness. Tentu saja setelah mendengar hal itu, Megumin menjadi kaget dan matanya pun menjadi merah menyala. Seakan-akan ia sangat penasaran tentang hal yang dilakukan oleh Darkness kepada Kazuma. Tentu saja Darkness langsung menyangkal perkataan Aqua tersebut. Tetapi Kazuma langsung berkata bahwa jika Aqua tidak datang menolongku, maka Darkness pasti sudah membuka celanaku tadi. Darkness pun hampir menangis saat itu. Tetapi pada akhirnya, mereka semua pun tertawa dan melakukan makan malam bersama. Malam itu, mereka berempat makan malam bersama dengan menu utama yaitu ikan kembung. Namun berbeda dengan dunianya, dalam dunia Konosuba, ikan kembung sangatlah beracun, tetapi dagingnya sangatlah enak. Aqua juga mengatakan bahwa ikan kembung sering digunakan oleh Cecily untuk menambah pengikut Turles Axis. Ia juga menjelaskan bahwa Cecily memaksa orang-orang yang lewat untuk memakan ikan kembung, dan mereka harus menjadi pengikut kultus Axis jika mereka mau disembuhkan dari racun. Tentu saja hal itu membuat Kazuma semakin heran dengan kultus yang satu ini. Saat itu, Megumin telah tumbang karena terlalu banyak makan ikan kembung. Dan lidah Darkness juga menjadi sedikit lumpuh karena memakan ikan kembung itu juga. Dan malam itu, mereka berempat hampir tewas karena memakan ikan kembung. Keesokan harinya, Darkness kembali menanyakan ketetapan hati Kazuma untuk menerima permintaan pengawalan dari Iris tersebut. Dan ia juga mengatakan bahwa sepertinya partai mereka tidak cukup handal untuk melakukan tugas ini. Namun dengan optimis, Kazuma menjawab bahwa mereka pasti bisa, karena mereka adalah parti yang selalu mengalahkan jenderal pasukan Raja Iblis. Walaupun kemarin mereka hampir tewas karena makan ikan kembung, tapi pada akhirnya Kazuma menerima permintaan pengawalan tersebut dan bersiap untuk pergi ke ibu kota. Sebelum pergi ke sana, aku menitipkan Chomusuke dan Kaisar Zell ke toko Whis. Dan setelah kembali dari sana, aku mengatakan bahwa Vanir tertawa ketika melihat Chomusuke. Vanir juga mengatakan bahwa ini akan menjadi perkembangan menarik untuk Chomusuke. Setelah mendengar hal itu, Kazuma menjadi semakin yakin. Mungkin ketika Chomusuke tumbuh nanti, maka ia akan menjadi Wolf Badge kembali. Akhirnya mereka berempat pun pergi ke ibu kota. Setelah dikirim ke ibu kota dengan sihir teleport, akhirnya Kazuma dan partinya telah sampai di kastil yang menjadi kediaman dari Iris. Namun saat itu, mereka tidak disambut dengan baik oleh para penjaga di sana. Akhirnya Kazuma pun menunjukkan surat permintaan dari Iris kepada mereka. Dan mereka pun menjadi mengenali bahwa Kazuma adalah sebagai orang yang belakangan ini telah membantu pasukan ibu kota dalam melawan jenderal Raja Iblis saat di benteng utama. Para penjaga itu pun langsung meminta maaf dan langsung membukakan jalan kepada mereka. Sesampainya di dalam kastil, mereka disambut oleh salah satu penjaga Iris, yaitu Rain. Saat itu Rain pun terkejut karena Kazuma telah datang ke sana.
Dan saat itu, Rain langsung berbisik kepada Darkness. Dustin sama, bukankah kau berjanji untuk menahan Kazuma di kota Axel agar ia tidak dapat menerima permintaan dari Iris? Darkness pun menjawabnya bahwa ia sudah melakukan hal itu, tetapi rencana itu tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Tetapi walaupun aku gagal menahannya, aku akan menahannya lagi di sini agar ia tidak pergi membuat masalah di negeri Erloan. Walaupun mereka berdua berbisik seperti itu, tetapi Kazuma tetap tahu arah pembicaraan mereka berkat skill pembaca bibir yang telah ia miliki sekarang. Beberapa saat kemudian, Claire yang merupakan salah satu penjaga dari Iris juga datang dan langsung menemui Kazuma. Di sini Claire mengatakan bahwa Kazuma datang di saat yang tepat karena Claire ingin Kazuma mengacaukan pertunangan dari Iris. Claire juga menjelaskan bahwa alasan ia ingin Kazuma mengacaukan pertunangan Iris karena ia tidak setuju jika Iris nantinya akan dinikahi oleh pangeran pertama dari negeri Eloat itu. Claire juga menjelaskan bahwa pangeran negeri itu sangatlah egois, pemarah, dan ia menghina negeri dari Iris. Bahkan pangeran itu juga pernah menatap Iris dengan pandangan yang tidak manusiawi, sehingga hal itu sangat mengganggu pikiran Claire. Saat itu Claire juga mengatakan bahwa ia ingin Kazuma menjadi tumbal politik bagi Iris dengan cara membunuh pangeran itu dengan racun yang telah disiapkannya. Tentu saja, Kazuma langsung membanting racun itu setelah menerimanya dari Claire. Kazuma juga berkata bahwa ia tidak mau dijadikan tumbal politik. Tetapi memang tujuan awal ia datang kemari adalah untuk mengacaukan pertunangan dari Iris. Jadi ia akan menerima permintaan dari Claire, tapi tidak dengan cara membunuh pangeran tersebut. Kemudian, terdapat suara dari ujung lorong yang mengatakan bahwa lama tidak bertemu, Onisama. Aku telah menunggumu. Yaps, itu adalah suara dari Putri Iris, sang adik imut Kazuma. Cerita pun berlanjut. Saat itu, party Kazuma telah diperlihatkan kereta istana yang akan digunakan Iris untuk melakukan perjalanannya. Tetapi Kazuma sangat heran saat melihat kereta itu untuk pertama kalinya, karena memang kereta itu tampak tidak memiliki roda yang membantunya untuk berjalan. Dan ternyata, yang menarik kereta itu adalah kadal pelari dan bukannya kuda. Itu adalah monster yang kita lihat saat season kedua dari animenya. Saat itu, Claire mengucapkan sebuah mantra terhadap kereta itu, dan hasilnya kereta itu terangkat 10 cm di atas tanah. Ternyata kereta itu adalah sebuah kereta khusus yang dibuat oleh istana ibu kota untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang. Dengan kereta itu, perjalanan yang akan memakan waktu 10 hari akan menjadi 5 hari saja. Saat itu, Kazuma dan partinya bersiap-siap untuk melakukan perjalanannya. Dan tak disangka di sini, Darkness lah yang menjadi supir. Itu mungkin karena ia adalah salah satu bangsawan dari keluarga Dasines yang telah menjadi pelayan bagi kerajaan ke ibu kota. Jadi, ia pasti telah diajari tentang mengendari sebuah kereta. Namun tetap saja, Kazuma melakukan hal itu. Tepat di samping Darkness terdapat Aqua yang sedang duduk di kursi supir juga. Ia mengatakan bahwa ia ingin duduk di kursi supir untuk melihat pemandangan indah dari sana. Namun terjadi perebutan kursi di kargo penumpang antara Iris dan Megumin. Kedua anak kecil ini saling berdebat untuk menentukan siapa yang duduk di belakang kursi supir dan duduk di tempat sebelah Kazuma. Setelah beberapa perdebatan yang sangat panjang, akhirnya Iris lah yang mendapatkan kursi itu, dan Megumin pun memakluminya walaupun ia sedikit kesal. Sebelum perjalanan dimulai, Claire berpesan agar Kazuma harus siap untuk memenggal kepala siapa saja yang berani mempermalukan Iris saat di Erloan. Kazuma pun menganggap bahwa wanita itu sudah gila. Mereka pun memulai perjalanannya. Kazuma berpikir bahwa perjalanan kali ini akan menjadi perjalanan yang santai dan dipenuhi dengan pemandangan yang sangat indah. Namun ia salah. Terdengar suara teriakan kencang dari arah bangku supir. Itu adalah teriakan dari Aqua yang meminta tolong Kazuma untuk bertukar tempat dengannya. Hal itu disebabkan karena kereta yang mereka tumpangi bergerak sangat cepat, sehingga kereta itu hampir menabrak bukit-bukit di sekitarnya.
Dengan muka yang tegang, Kazuma pun berkata kepada Darkness bahwa kita semua bisa mati jika kereta ini mengalami kecelakaan dengan kecepatan mengerikan seperti ini. Menanggapi situasi itu, Darkness pun berkata, "Tenang saja Kazuma, kereta ini telah dirapel dengan sihir pelindung yang sangat kuat. Jadi jika kereta ini mengalami kecelakaan, satu-satunya yang terkena dampak buruk adalah pada kursi supirnya." Bahkan Darkness juga mengatakan bahwa ia akan menambah kecepatan kereta itu lagi. Kazuma tahu bahwa saat itu, sifat maksokis dari Darkness telah bangkit kembali. Aqua pun kembali berteriak. Namun Darkness masih kegirangan atas situasi tersebut. Aqua juga berkata bahwa jika mereka menabrak monster dengan kecepatan seperti itu, maka tamatlah sudah cerita Konosuba ini. Namun Darkness pun menjawab bahwa kereta ini telah diberikan sihir pengusir monster yang berefek berkebalikan dengan skill decoy miliknya. Jadi, kita akan baik-baik saja. Tetapi saat itu ada seekor monster yang berdiam diri di jalur mereka. Dan sontak semua orang yang ada di sana menjadi panik, kecuali Darkness yang malah tambah kegirangan. Tapi saat itu, tiba-tiba saja Iris mengeluarkan pedangnya, lalu menggunakan sebuah sihir pada pedangnya. Dan ia pun langsung menebas monster itu. Hal itu tentu saja membuat semua orang yang ada di sana kembali terkejut. Mereka tidak menyangka Iris tumbuh menjadi sekuat itu. Iris pun menjelaskan bahwa pedang yang saat ini ia pakai adalah pusaka suci yang bernama Kalibur. Ia memiliki kekuatan yang sangat besar. Sontak, Kazuma pun terkejut setelah mengetahui hal itu. Setelah mengetahui pedang itu adalah pusaka suci, Kazuma pun berpikir kembali bahwa saat ini Iris jauh lebih kuat daripada dirinya. Cerita pun berlanjut. Dan saat itu, langit sudah menjadi gelap. Jadi akhirnya, mereka memutuskan untuk berhenti dan mendirikan kemah. Saat itu ternyata mereka telah dibekali oleh alat sihir yang mampu membuat mansion kecil untuk mereka bermalam. Dan sungguh, perkembangan teknologi ini sempat membuat Kazuma terheran-heran. Mereka pun bermalam di sana, dan malam itu adalah giliran Kazuma untuk memasak makanan malam. Namun, saat hendak memasak di dapur, Kazuma dikejutkan dengan Iris yang mengatakan bahwa ia ingin membantunya memasak. Itu dikarenakan ketika Iris berada di istana, ia tidak diizinkan sama sekali untuk memasak. Entah seberapa keras ia memohon kepada koki kerajaan, namun tetap saja ia tidak diperbolehkan. Akhirnya, Kazuma pun menerima bantuannya dengan senang hati. Dan masakan yang mereka buat saat itu adalah nasi goreng dan pangsit. Saat itu, semua menikmati makan malam itu dan beberapa malam berikutnya dengan gembira. Hari itu adalah hari perjalanan terakhir mereka menuju negara Elrond. Dan di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah sungai yang sangat indah. Jadi mereka memutuskan untuk singgah di sana dan mencari beberapa udang karang untuk menjadi menu makan malam mereka. Keesokan harinya, sesaat sebelum mereka tiba di negeri Elrond, Darkness sempat menjelaskan bahwa negeri ini memiliki pasukan militer yang sangat tidak berkualitas. Namun, kekayaan di negeri ini sangatlah melimpah. Dan akhirnya, negeri Elrond pun mulai terlihat oleh mata mereka. Wah, cukup panjang sekali ya pembahasan kali ini. Karena memang dari kalian itu memang salah satunya itu meminta untuk lebih didetailkan lagi pembahasan tentang light novel Konosuba ini. Jadi gue mencoba untuk menerapkan apa yang mereka sarankan ke dalam video ini. Oke deh, segitu dulu pembahasan kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, dan juga share ya, agar aku lebih semangat lagi untuk membuat video dalam channel ini. Oke, terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa. Bye.